Oke, jadi minggu ini tuh teman-teman udah masuk ke array ya. Sebentar, aku coba cari filenya. Oke, jadi sebenarnya di Python itu ada beberapa tipe data yang bisa jadi kayak kumpulan. Kalau mungkin yang biasa teman-teman tahu kan tipe data itu biasanya ada string, ada integer, terus ada float kayak gitu. Nah, kalau ini tuh tipe data yang tunggal gitu. Nah, ada satu lagi tipe data yang dia tuh nggak tunggal alias kumpulan dari tipe data yang kayak gini nih, tipe data string, tipe data integer, tipe data float itu tuh bisa jadi satu kumpulan. Nah, kumpulan-kumpulan itu tuh di nggak di Python doang sebenarnya di Java, di C Sharp gitu-gitu juga sebenarnya kayak gini juga gitu bentukannya. Mungkin yang sekarang teman-teman lagi belajar tuh array. Terus ada juga sebenarnya tipe data yang namanya list. Ada juga yang biasanya list ini biasanya digabungin sih kayak array juga. Tapi sebenarnya beda, tapi nggak apa-apa disatuin dulu untuk awal-awal. Terus udah gitu ada yang namanya tuple sama ada yang namanya tipe dataset. Bedanya kayak gimana? Bedanya cuman dari tandanya aja sih. Kalau misalkan kalian pakai array itu tandanya kurung siku yang kayak gini. Nah, kalau tuple itu dia buka kurung kayak gini. Sedangkan kalau misalkan pakai set itu dia tandanya gini. Nah, tapi ini tuh nggak bisa kecampur-campur. Jadi mereka itu beda-beda gitu cara penggunaannya. Nah, yang biasanya paling umum dipakai itu memang array karena array itu kita bisa indexing gitu. Jadi biasanya istilahnya kalau di buku itu immutable. Jadi dia tuh mutable. Jadi bisa enggak immutable karena dia tuh bisa diganti-ganti gitu, bisa diindeks gitu. Jadi kalau misalkan kayak bentar mungkin bakal lebih kebayang kalau dicobain di ininya. Jadi kalau misalkan eh, teman-teman tuh punya misalkan kayak gini, biasanya import sih. Terus misalkan teman-teman punya array kayak 1,2,3 gitu. Nah, teman-teman tuh bisa ngambil datanya caranya di gini gitu. Jadi kalau pakai yang kurung siku terus ada angka 1 dibagi 2 ini maksudnya dia ngambil ngambil kumpulan array yang diawali dari indeks pertama sampai dengan 2 tapi duanya itu nggak ke-include gitu. Jadi kalau misalkan 1 sampai 3 itu bakal munculnya itu dia bakal ngambil 2 sama 3 karena kan indeks yang ini tuh dihitungnya indeks 0. Terus ini indeks 1, ini indeks 2 gitu. Nah, tapi 3 itu nggak masuk karena kayak pakai pengulangan for gitu. 3 itu nggak akan masuk ke si slicingnya kayak gitu. Beda kalau misalkan teman-teman pakai kayak misalkan pakai tuple gitu. Kalau pakai tuple kayak gini, teman-teman nggak akan bisa nge-slicing. Jadi kayak misalkan cobain slicing aja kayak gini nggak akan bisa karena dia bentukannya tuple ataupun set. Nah, jadi biasanya kalau tuple itu dipakainya kapan dong? Kalau tuple itu biasanya kita kalau misalkan mau bikin dictionary gitu kayak kamus, misalkan kalau kita punya huruf A itu tuh nilainya 10 gitu. Nah, itu biasanya kita pakai yang namanya tuple. Jadi misalkan A sama dengan terus ini ada buka kurung kurawal gitu. Terus udah gitu di sini misalkan A. Nah, udah gitu dia tuh nilainya 10. Nah, ini baru bisa. Sedangkan kalau misalkan kayak gini kita pakainya array, dia tuh nggak akan bisa, tuh nggak akan jalan. Karena dia tipenya array atau list kayak gitu. Jadi bedanya di situ doang sih. Terus, hmm, array itu kalau misalkan dibayangin di dunia nyata tuh sebenarnya dia tuh kayak kumpulan lemari gitu atau laci gitu yang dia tuh ada kayak masing-masing laci itu ada pintu-pintunya sendiri kayak gini. Nah, di laci-laci ini tuh kita bisa eh, ngisi nilai atau value apapun gitu. Misalkan kita ngisi 10 gitu di sini. Misalkan di sini isi 5, isi 3, isi 4. Nah, kita kan bisa ambil
tiap nilai kan, misalkan kita mau ambil nilai yang 10, ambil yang 5, ambil yang 3 gitu. Tapi yang perlu jadi catatan itu ketika kita pakai array itu dia itu tipenya harus sama gitu. Karena kan dia kumpulan elemen yang bertipe sama. Jadi misalkan kalau di sini tipenya integer, maka kumpulan array kita tuh harus integer semua gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba misalkan di sini 10, terus tiba-tiba di sini bentukannya string gitu. Terus di sini misalkan 1, 5 gitu. Ini nggak bisa. Kayak gini tuh nggak bisa karena tipe datanya harus sama. Kayak gitu. Terus misalkan ya di sini sih, jadi kalau array-nya kosong tuh kayak gini, jadi nggak ada isinya, cuma kotak. Ini bisa kelihatannya kayak nggak guna, tapi padahal ini tuh sebenarnya guna. Nanti misalkan teman-teman pengen masukin itu bisa pakai namanya satu fungsi yang namanya append gitu. Jadi nanti dia di append gitu, masukin ke array yang kosong kayak gini, kayak gitu. Terus kalau di array itu karena dia bentukannya kayak lemari kayak gini, makanya dia harus dipesan dulu. Beda kan kalau kita pakai tipe data kayak string, integer, float gitu, dia bisa langsung kita pakai gitu kayak A sama dengan 1 gitu. Ini bisa langsung kita deklarasiin. Tapi kalau misalkan yang pakai array itu dia harus dipesan dulu karena kan kalau kayak gini tuh sebenarnya makan memori banget. Jadi kalau misalkan kita pesannya banyak gitu, kayak kita misalkan pesan lemari yang panjangnya misalkan segini banyak, padahal yang kepake cuma satu satu laci doang kan ini useless banget gitu. Jadi kalau di manapun itu di tipe di bahasa pemrograman apapun kita harus deklarasiin dulu kayak gitu. Misalkan kita langsung coba aja ke codingan. Misalkan teman-teman mau bikin eh, cara inputnya dulu aja deh. Cara inputnya. Jadi misalkan teman-teman mau ntar ininya dibikin dulu. Ini eh, main titik dua. Terus ininya main juga. Gitu ya. Oke. Jadi misalkan kita mau pesan pesan array yang ukurannya misalkan katakanlah kita mau bikin laci buat ngumpulin nama-nama hari dalam 1 minggu gitu. Kita pesan berarti kan pertama-tama kita pesan 7 kan, variabelnya 7. Jadi array sama dengan n dikali n kayak gitu. Nah, n di sini tuh kenapa nggak langsung 7? Kayak gini juga bisa, tapi biasanya harus dikevariabelin dulu karena nanti n-nya itu kan bisa rubah-rubah kan, bisa aja kita mm, nggak selalu 7 gitu. Jadi bisa bisa aja kita misalkan input gitu, di input sama user kayak gini. Nah, jadi kalau di input kayak gini kan otomatis harus disimpan di variabel karena ini nggak bisa langsung kita copyin gitu kan, nggak bisa langsung copy terus kita paste di sini kayak gini tuh nggak boleh. Jadi alangkah bagusnya dari awal memang dimasukin ke variabel variabel apapun sih ini misalkan n aja gitu karena biasanya pakai n. Udah gitu n dikali nan. Nan itu maksudnya kita pesan array yang masih kosong seukurannya 7. Jadi 7 kali nan gitu. Udah gitu, misalkan cara input buat array itu kan karena dia itu kan banyak. Jadi kan dia tuh bentukannya kayak laci gini kan. Berarti kalau misalkan tadi namanya ini A gitu. A. Nah, ini berarti A0 selalu mulainya dari 0. Makanya kemarin kalau di perulangan itu aku selalu saranin kalau misalkan kita bikin for i itu i-nya mulai dari 0 karena kalau misalkan kita mulai for i-nya dari 1 nanti pas masuk ke array gini agak bingung. Jadi paling bagus sih mulai dari 0 aja. Tuh ini A1, terus ini A2, terus yang ini A3 gitu. Jadi kalaupun kayak gini kita misalkan pesennya sebanyak 4 gitu kan karena ini ada 1, 2, 3, 4 tapi indeksnya tetap mulai dari 0 gitu 0, 1, 2, 3 boleh nggak ini mulai dari A1 boleh
Jawabannya boleh. Misalkan ini A1, A2, A3, A4, tapi balik lagi. Kalau misalkan kita deklarasi dari A1, ini nanti bakal jadi lebih ribet aja sih, karena secara umum orang-orang tuh pakainya mulai dari A0, kayak gitu. Tapi balik lagi sih, teman-teman bebasin aja tuh prefer enaknya gimana. Terus udah gitu, buat ngisinya itu kita harus pakai perulangan kan, karena kan tadi di sini itu kan A0, 1, 2, 3. Nah, ini tuh bisa pakai I kan, sebenarnya bisa dijadiin I gitu. Ini bisa jadi I. Nanti I-nya itu selalu berganti-ganti, jadi dari I-nya sama dengan 0 sampai I-nya sama dengan 3. Tapi kalau di looping itu kan, kalau misalkan kita pakai for itu, misalkan 0 sampai 3 bertambah sebanyak satu. Nah, kalau bikin kayak gini kan tiganya nggak masuk. Karena kan ini berarti kalau for 0, 3 bertambah satu itu berarti cuma 0, 1, 2. Nah, 3 itu nggak include. Makanya kalau misalkan kita pakai looping, ini harus ditambahin satu. Karena kan supaya masuk gitu si tiganya. Nah, makanya kalau di sini kita hmm, karena n-nya udah 7, ya nggak apa-apa. Nanti kan berarti kita masukinnya mulai dari 0 hari Senin, hari Selasanya 1, Rabunya 2, Kamisnya 3, Jumatnya 4, Sabtunya 5, Minggunya 6. Kayak gitu. Jadi 7-nya walaupun nggak masuk kan memang kita mulainya dari 0. Makanya nanti in range-nya di sini tuh bisa 0 sampai n tambah sebanyak satu gitu. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman mulainya dari 1 gitu. Ini nanti n-nya jadi jelek gitu karena n-nya jadi harus plus satu gitu. Makanya agak repot. Mulainya selalu dari 0 aja biar ininya bagus gitu. Biar cuma n aja. Kayak gitu. Terus udah gitu kita masukinnya kayak biasa aja. Kalau biasa kan pakai misalkan nama variabelnya apa, terus misalkan tipe data yang mau diinputnya string, terus input, udah gitu misalkan hari gitu ya. Nah, biasa kan kita cara ngeinputnya kayak gini. Nah, kalau sekarang kan kita mau masukin ke array di sini kan A. Nah, makanya di sininya jadiin A. Udah gitu, karena array itu kan ada kurung sikunya, ada kurung siku gini. Terus udah gitu dimasukin sesuai I-nya, indeksnya gitu. Jadi indeksnya kan tadi mulai dari 0 sampai ke n, tapi n-nya nggak masuk kayak gitu. Nah, udah gitu coba di run dulu aja. Kita coba run. Ini agak lama sih, tapi enak pakai Google Colab. Terus ada gitu, misalkan kita masukin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, nggak ada error kan? Berarti cara nge-inputnya udah benar. Sekarang tinggal kita pikirin cara ngeprintnya. Karena nge-inputnya aja pakai perulangan, berarti logikanya nanti ngeprintnya pun pasti pakai perulangan. Kayak gitu. Bisa nggak print manual? Bisa, tapi nantinya jadi repot karena terlalu panjang gitu. Sedangkan kalau kita bikin kode makin panjang itu kan berarti sebenarnya makan memori makin gede juga. Jadi kalau bisa tetap pakai perulangan aja kayak gitu. Terus di sini kita samain aja. Kan kita masukinnya sebanyak n kali, berarti ngeprintnya juga bakal sebanyak n kali. Kayak gitu. Terus print apa yang mau di print, kan tadi kita udah masukin ke array yang ini, ya udah kita print yang itu lagi kayak gitu. Misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kayak gitu. Udah dia ngeprint kayak gini. Nah, ini kan kalau kita misalkan mau hmm, ngeprintnya forward ya, ngeprint dari indeks paling awal gitu sampai ke paling akhir gitu kan. Ini print forward gitu ya. Nah, bisa nggak ngeprintnya backward gitu ke belakang? Bisa ngeprint ke belakang tuh
kayak gini backward, dia tuh bisa, caranya sama aja, ini tinggal di copy paste saja. Cuman kan kalau nge-inputnya otomatis selalu tetap lah ya. Biasanya kita nggak pernah ngotak-ngatik di input kan, tapi ngotak-ngatiknya tuh di printnya gitu, di yang buat ngeprintnya. Nah, kalau misalkan tadi print forward itu kan mulainya dari 0 sampai ke n kan. Kalau misalkan kita gambar itu kayak gini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Nah, ini kan eh, pertama-tama itu ini kan indeksnya 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, 4, 5, 6. Sorry ini jadi merah ya. Nah, gitu. Nah, udah gitu kalau kita lihat di kodenya itu dia bakal ngeprint dari 0 sampai ke n. N-nya itu 7. Berarti sampai 7 di sini kan sebenarnya sampai 7, tapi kan kalau di perulangan 7 nggak masuk kan, karena kan dia cuma sampai 6 gitu. Doesn't include gitu, ini tuh nggak di include. Nah, udah gitu, sekarang kita mau ngeprintnya ngebalik, berarti kita bakal ngeprint dari indeksnya itu indeks ke 6. Terus 5, 4, 3, 2, 1 sampai ke 0. Berarti yang kita harus tandain itu ini buat yang pertamanya akhirnya di 0. Nah, berarti di sininya bakal rubah nih, nggak akan 0 n 1 tapi mulainya dari 6. Nah, di sini dari 6. Tapi kalau kita biasanya mulai dari 6 ini nanti bakal berubah kalau misalkan n-nya nggak 7, misalkan dari 8 ini bakal jadi ngaco. Makanya biasanya kalau di sini tuh nggak boleh langsung angka, tapi biasanya berupa variabel gitu. Terus kalau bertambahnya mah ya otomatis angka lah ya, karena kalau berupa variabel juga kan bisa sih, tapi kan variabel kita 7 gitu. Jadi ini mah selalu satu, tapi kalau yang di ininya tuh biasanya kita nggak 6 gitu, tapi pakai variabel. Kita punya n-nya 7. Sekarang kita pengen mulainya dari 6, berarti tinggal n min 1 gitu. N-nya kan 7, 7 kurang 1 kan 6. Udah gitu, sampai ke berapa di sini itu sampai ke 0. Tapi kan kalau misalkan di sini kita nulis sampai 0, 0 itu kan doesn't include ya, nggak masuk ya. Nah, nanti berarti kepotong dong kalau kita sampai 0 itu kita cuma ngeprint dari 6, 5, 4, 3, 2 sampai dengan 1. Berarti cuma sampai hari Sabtu yang bisa kita print. Minggunya gimana? Minggunya itu sebenarnya kalau Python itu dia sesudah angka 0 itu masih dilanjutin kayak kita ngitung matematika biasa. Ini tuh masih ada min 1. Jadi min 1 ini sebenarnya kalau kita print juga, jadi kalau ini tuh min 1 tuh sebenarnya balik lagi gitu ke Senin gitu. Jadi muter-muter lagi dan min 1 tuh dimungkinkan gitu. Nah, makanya kita di sini bikin aja sampai min 1 supaya nanti dia ngeprintnya itu bisa sampai ke hari Minggu gitu. Jadi di sini ubah aja jadi min 1 kayak gitu. Terus cara printnya masih sama, cuma diubah di loopingnya aja. Kita cobain Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini kenapa dia nggak mau print ya? Ini tuh for ini bener padahal n-1. Oh, sorry. Ini itu kan nggak bertambah satu. Jadi kan kalau misalkan bertambah satu tuh kan i-nya berarti dari 0, ini tuh kan plus satu. Ini juga plus satu. Ya kan? 0 ke satu kan plus satu, satu ke 2 plus satu, 2 ke 3 plus satu. Nah, kalau ini kan sebenarnya bukan plus satu. Kalau plus satu kan 6-nya jadi 7. Sedangkan ini harusnya min satu, ininya min satu,
ininya min 1. Jadi ini tuh harusnya min 1. Bertambah sebanyak min 1. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kayak gitu. Jadi dia ngeprintnya ngebalik. Ini kalau nggak salah di teori kalian juga ada sih. Cuma pengen mempertegas aja sih caranya kayak gimana. Kayak gitu. Terus kemarin tuh soalnya tuh ada yang ngitung berapa banyak jumlah huruf A ya. Jadi kalau yang jumlah huruf A itu mm, kalau jumlah huruf A itu sebenarnya yang harus pertama kali dikenalin itu misalkan pakai cara learn. Learn itu gimana sih? Sebenarnya learn itu kayak ini kan input, misalkan input kalimatnya gitu ya. Terus learn itu sebenarnya ngitung berapa banyak huruf di satu kalimat kita gitu. Jadi kayak gini contohnya. Aku aku itu kan ada satu, dua, tiga ya. Ada 3 huruf gitu ya. Nah, learn itu cara kerjanya kayak gitu. Terus kalau ada hmm, misalkan ada spasi gimana atau ada angka gitu. Angka juga sebenarnya dihitung jadi satu sih. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi spasi juga kehitung ya kan 10. 3, spasi satu, jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Jadi spasi juga colon itu ngitung sama spasi mau angka pokoknya setiap ada satu perinan entah itu angka, huruf atau spasi dia hitung kayak gitu. Nah, jadi cara ngitung berapa banyak huruf A itu tadi sini aku kasih cara catatannya. Cara ngeprint berapa banyak huruf A itu konsepnya sebenarnya sama kayak pakai len gini, tapi dia kasih pemisalan dan dia dimasukin ke array gitu. Jadi kayak gini. Terus kita kita itu punya satu perulangan buat masukin kan tadi itu kan kalau di len itu sebenarnya ngitung satu huruf kan. Nah, satu huruf itu tuh bisa kita masukin ke array gitu. Jadi kayak gini misalkan 0 sampai n tambah sebanyak satu gitu ya. Terus kita tuh bakal cek gitu. Kan hmm, kan ini tuh i-nya itu mulai dari 0 sampai sebanyak n. Berarti misalkan di sini tuh aku punya huruf aku suka gitu ya. Nah, ini kan ada 8. Berarti di sini tuh n-nya bakal ada 8, sebanyak 8. Gunanya supaya ngecek. Jadi perulangan ini tuh bakal ngecek satu, 2, yang K-nya 2, 3-nya ke U, spasi, S, U, K, A. Jadi bakal ngecek itu kayak kalau misalkan di gambar itu aku suka gitu. Nah, nanti tuh jadi kayak bakal ngecek kayak kita tuh kayak punya panah gitu. Nah, dia tuh bakal ngecek ini sama dengan A enggak? Kalau sama dengan A, kita bakal tampung nih. Pertama kita punya A. A-nya itu kosong. Nah, kalau dianya sama, ini kayak gini kan A-nya sama nih. Berarti kita tambahin jadi satu gitu. Oke, udah gitu nanti dia cek lagi ke sebelahnya. Ini A bukan, bukan. Cek lagi ke indeks sebelahnya A bukan, bukan. Spasi A bukan, bukan. Terus dia ngecek sampai yang terakhir ini A bukan. Nah, kalau ini A, dia bakal bertambah lagi satu gitu. Dia bakal bertambah lagi satu. Makanya kita harus punya satu variabel penampung gitu. Ini biasanya kita sebutnya temp buat nampung gitu. Nah, udah gitu, ini tuh tinggal kita pengulangannya tuh kita cek gitu. Di sini berarti kita harus punya variabel penampung kan, dan variabel penampung itu harus di luar looping karena sebenarnya dia nggak eh, pertamanya harus dideklarasiin di luar looping karena
pertama-tama kita harus punya dulu variabel penampung yang nggak akan masuk ke looping gitu, nggak akan dihitung. Jadi di sini A sama dengan nolnya. Terus udah gitu kita di sini kan kita punya K. Nah, K itu yang bakal kita indexing satu-satu gitu. Kita indexing berdasarkan pengulangannya, I-nya kan dari 0 sampai dengan N. Kayak gitu. Berarti kita cek sama dengan, apakah sama dengan A? Tuh. Nah, kalau sama dengan A, berarti A-nya akan bertambah sebanyak satu. Terus nanti di sininya kita bakal print eh, banyak huruf A gitu ya, banyak huruf A, koma A. Kan A yang kita mau print. Kayak gitu. Coba kita run. Aku suka. Nah, di sini ada dua kan, banyak huruf A-nya dua, kayak gitu. Nanti kalau misalkan disuruh cari huruf lain ya tinggal if-nya aja yang dimainin. Nanti misalkan cari huruf B berarti di sini if KI bisa pakai or gitu misalkan or ininya K-nya sama dengan apa misalkan sama dengan D gitu. Nanti dia masukin ke variabel penampung kayak gitu. Kalau mau ngitung masing-masing eh, misalkan A-nya ada berapa banyak, huruf U-nya ada berapa banyak, berarti kita harus punya variabel penampung lain gitu. Di sini misalkan U sama dengan 0 kayak gitu. Nanti di sininya pakai if lagi, if KI sama dengan U, nanti U-nya bakal bertambah sebanyak satu kayak gitu. Jadi utak-atik di if-nya aja sih kalau ngitung berapa banyak. Udah gitu, kemarin tuh belajar apa lagi ya? Oh, belajar ini dummy variable ya. Jadi dummy variable itu sedikit mirip sama array-arayan gini, tapi sebenarnya dummy variable tuh buat tabel gitu. Jadi kalau kalau yang di sini kan array, nah kalau dummy variable itu biasanya kita pakai buat tabel. Makanya di sininya juga T depannya. Ya, karena sebenarnya ini tuh bukan array sih kalau dummy variable tuh biasanya buat tabel. Jadi prinsipnya sih mirip-mirip kayak gini. Hmm, gini. Terus misalkan eh, kita itu harus pesen dulu array yang kita mau. Nah, kalau pakai dummy variable itu kan kita bakal pakai loopingnya while. Dan kita nggak tahu jumlah pastinya gitu. Kalau kayak di sini kan kita tahu ya mau nge-input hari, oh n-nya 7 gitu. Sedangkan kalau untuk dummy variable karena dia pakai pengulangan while dan kita itu bakal pakai dummy gitu. Dummy variable tuh maksudnya angka 99 ini tuh dummy-nya gitu. Nah, di sini itu kita nggak tahu array yang kita mau itu ada berapa banyak. Bisa jadi cuma ada satu, bisa jadi cuma ada dua, atau bisa jadi juga banyak banget gitu sampai 50 biji gitu masih mungkin. Makanya di sini itu biasanya pakai nmax sama dengan eh, sama dengan 100 gitu biasanya. Jadi asumsinya tabel kita tuh nggak akan lebih dari 100. Jadi kita pesannya 100. Udah gitu kayak biasa kita pesan dulu nih kayak gini aja. Ini copy aja. Sorry ini ke copy satu sel ya. Hmm, gitu. Ini biasanya T, di sininya pakai nmax kayak gitu. Udah gitu, udah gitu, buat dummy itu dia harus nge-input data ya. Kita nge-input data dulu karena kan data pertamanya belum masuk ke ini. Sorry, belum masuk ke looping. Jadi kita harus punya X buat nge-input. Nah, udah gitu kita itu bakal ngelakuin perulangan sampai data itu jadi misalkan kita input angka 10 sorry angka 10 angka 20 angka misalkan 25 27 gitu.
Nah, kalau kita nge-input 999, program berhenti di sini. Stop. Dan ini nggak akan ikut ke print. Yang kita print cuma ini doang. Berarti kita di sini pakai while. Kenapa nggak pakai for? Ini sama kayak yang pertemuan sebelumnya sih. Sebenarnya kalau pakai for itu, kita harus sudah tahu i-nya misalkan mulai dari 0. Gitu kan? Kita, oh sorry, lupa. Perasaan Java. For i in range, kita tuh harus tahu bahwa i-nya misalkan mulai dari 0. Terus udah gitu, kita harus tahu n terakhirnya berapa. Misalkan n terakhirnya itu 7 gitu. Dan bertambah sebanyak satu. Nah, sedangkan di sini kita kan nggak tahu akhirnya mau di berapa. Kayak tadi kan datanya bisa aja kita cuma isi segini atau bisa aja isinya cuma satu biji bisa aja gitu. Nah, kalau di kode yang ini tuh udah jelas gitu bahwa n-nya harus segitu loh, nggak bisa apa ya kalau bahasa kitanya nggak bisa fleksibel gitu. Kalau n-nya udah pesen 7 harus diisi 7-7-nya gitu kalau pakai for. Nah, kalau pakai while kita tuh bisa lebih fleksibel gitu. Jadi kayak array-nya itu bisa bisa menciut atau bisa mengembang gitu tergantung inputan data kita. Makanya di sini kita nggak pakai for kayak gitu. Terus udah gitu eh, kita harus punya satu variabel, misalkan pakai variabel i, di sini berarti kita harus deklarasiin dulu i sama dengan 0. Terus ketika constraint-nya apa batasannya? Apa batasannya itu ketika kita nge-input terus gitu kan. Misalkan kita input 10, 20, 25, 27, terus nggak tahu berapa banyak sampai dengan 100 ya batasannya. Kan kalau udah 100 di sini kan kita pesan array-nya cuma 100 biji ya. Dia memang bisa ngembang ngempis gitu si array-nya bisa jadi 100, bisa jadi cuma 90 biji gitu. Tapi nggak bisa lebih banyak dari 100 dong. Logikanya kan kita cuma pesan 100 biji nih. Ya kayak kita kalau pesan di restoran itu pesan tempat duduk, kita pesan tempat duduk untuk 100 orang. Yang datang kan boleh, datangnya itu boleh cuma 5 orang boleh, cuma misalnya boleh 50 orang boleh, tapi lebih dari 100 pemilik restoran pasti nggak akan boleh dong lebih dari 100 kan kita cuma reserve-nya 100 biji. Ini juga berlaku sama kalau di array itu. Ketika kita udah pesan 100 nggak boleh lebih dari 100, tapi kurang dari 100 itu boleh. Makanya di sini kita harus punya constraint i itu lebih kecil daripada nmax kayak gitu. Terus ada satu constraint lagi yang namanya dummy variable ini. Ketika katakanlah kalau misalkan kita nge-inputnya 1, 2, 3 gitu, aduh sorry jelek, sampai 100 gitu ya. Oke, ini bisa terpenuhi. Maaf, salah buka. Nah, ini bisa terpenuhi. Tapi kan namanya fleksibel itu bisa aja pas user input itu cuma ngisi 1, 2, 3. Nah, kalau kita cuma punya batasannya sampai nmark aja, ini bakal looping terus, dia bakal ngeiterasi terus dan nantinya error karena kita nggak punya batasan kapan dia berhenti gitu. Makanya kita harus input 999 ini. 99 ini itu yang namanya dummy variable. Kalau udah program tahu kalau udah masukin 999 ini, user nggak akan masukin lagi angka-angka lain. Dan angka ini tuh harus K999 enggak selalu. Jadi kadang-kadang ada yang dummy variabelnya panjang banget 9999. Tentu ini dari mana dummy variable tuh pokoknya ketika kita yakin bahwa data itu nggak akan dipakai di value kita gitu. Misalkan kita punya tabel tabel daftar nilai mahasiswa gitu. Mahasiswa ini tuh nilainya kan bisa dari 0 sampai 100 ya nilainya kan gitu. Misalkan skala 100 gitu. Kita tahu bahwa mahasiswa itu nilainya 0 sampai 100 rentangnya. Berarti nggak mungkin si user itu masukin 99. Misalkan usernya dosennya gitu. Dosennya masukin 99 itu nggak mungkin. Nah, makanya ini bisa jadi dummy variable kayak gitu. Beda halnya kalau misalkan kita punya punya tabel daftar belanjaan gitu. Angka 99 ini nggak bisa jadi dummy variable karena bisa aja 99 ini tuh masuk ke value kita dan kita sebenarnya belum mau berhenti di sini. Jadi ini disesuaikan lagi kayak gitu.
Jadi, tapi kalau yang diajarin sama Ibu Mewati itu kita asumsinya dummy variabel kita itu 999. Jadi, ketika tidak sama dengan tidak sama dengan 999, maka program berhenti kan. Jadi kalau selama masih 99 ini program masih jalan terus nih. Di sini masih jalan terus. Tapi kalau nanti dia udah keluar di sini, udah keluar dari looping, program nggak jalan kayak gitu. Nah, terus sekarang isinya apa? Isinya itu kita mau masukin data-datanya. Di sini itu kita udah masukin data pertama. Tapi kalau kita masukin data pertama ini bakal tipenya integer kan. Sedangkan misalkan kalau yang kita pengen itu kan tipe datanya tuh array kan gini. Set gitu ya. Tet, tet, tet. Nah, yang X itu masih tipe datanya misalkan aku masukinnya 10. Ini tuh tipe datanya masih integer. Integer ini harus kita masukin ke bentuk array kayak gitu. Jadi di sini berarti kita harus punya satu array. Array-nya tuh biasanya T depannya karena ini kan tabel sebenarnya. Ini tuh dipakai buat kalau yang penasaran yaitu buat tabel nanti eh, searching, lookup kayak gitu. Kalau misalkan pakai Excel, kayak lookup, lookup sebenarnya kalau di codingannya tuh dia pakai yang kayak gini juga, pakai T kayak gini, pakai looping. Terus udah gitu kita masukin masukin kan ini TI. TI-nya tuh pertama I-nya kita deklarasiin 0. Saat 0 itu belum masih lebih kecil dari Nmax enggak? Nmax kita 100. 0 lebih kecil dari 100 berarti masih memenuhi, berarti dia masih bisa masuk looping. Terus X-nya itu kita masukin X yang di sini itu kita masukin ke sini supaya jadi bentuk array gitu kan. Kalau yang tadi itu kan masih bentukan integer kan kayak gini. Sedangkan yang kita mau tuh bentuk ini gitu, array gitu. Kayaknya ini kita masukin ke array. Terus eh, ketika kita masukin array, berarti kan pertama-tama di sini tuh T-nya T0. Tapi nanti kalau dia ngejalanin lagi, nge-iterate lagi, berarti I-nya itu sebenarnya hmm, I-nya itu sebenarnya bertambah satu kan. Berarti I, I tambah satu. Boleh nulisnya kayak gini, atau boleh juga nulisnya bertambah sama dengan satu. Gitu juga boleh sih. Terus hmm, kayak gini, input data I-nya mulai dari 0. Oke, terus di sini kan input datanya masih di luar looping. Berarti input datanya harus ada satu lagi yang di dalam looping. Ini copy aja. Ini tuh ibaratnya cuma supaya dia bisa jalan dulu aja gitu sekali. Nanti dia masuk ke looping sebenarnya. Terus udah gitu kita misalkan hmm, kayak gini dulu aja kali ya dia mau input data. Coba jalanin dulu aja deh. Input data misalkan 1, 2, 3, 999. Sorry, 999 kelebihan 1. Nah, berhenti kan. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kita udah ngeklik 999, dia tuh udah berhenti. Nah, kalau misalkan Nmax-nya kita kecilin gitu, misalkan Nmax-nya cuman 4 gitu ya. Biarpun kita nggak klik 99, sebenarnya masih bisa berhenti sih. Kayak ini. Nah, dia berhenti kan ketika Nmax-nya sama dengan 4. Tapi karena Nmax itu kan biasanya gede, jadi makanya harus ada dummy variabel kayak gitu. Terus udah gitu, misalkan kita mau coba print. Nah, kalau printnya sendiri bebas, bisa pakai while, bisa pakai for. Tapi kalau ngeprintnya kan sebenarnya kita udah tahu ya. Ngeprintnya itu udah tahu kita bakal ngeprint sebanyak i kali kan. Karena kan i-nya ini kita simpan di sini. Jadi kalau datanya kita masukin berarti kita bakal ngeprint sebanyak si i ini. Jadi di sini kita bisa pakai for aja. Misalkan variabelnya beda pakai j. For j in range 0 sampai dengan i bertambah sebanyak 1 kayak gitu. Terus kita coba print nama variabelnya tadi t
ini kan, T. Nah, ini kan tapi di sini I kan, ini J kan, sedangkan jadi ini ubah jadi J. Jadi J gitu. Coba tuh, 2, 3, kayak gitu. Dia bakal ngeprint sebanyak. Jadi ngeprint sebanyak I. Kalau misalkan penasaran I-nya ada berapa banyak gitu, coba aja di sini print I-nya gitu. I-nya ada berapa banyak sih? 1, 2, 3 persen. Tuh. Di sini kelihatan I-nya tuh ada sebanyak 3 kali kan. Yang di print itu kita mulai indeksnya dari 0 sampai 3, berarti bakal ngeprint 0, 1, 2 alias ada 3 output gitu. 1, 2, 3 ini bakal kita print kayak gitu. Biasanya cara buat ngedebug kalau misalkan lagi UTS atau ujian terus error gitu, nggak tahu errornya dari mana, coba di print aja masing-masing variabelnya. Kalau dulu aku kalau ujian kayak gitu sih, jadi di print aja kalau ada error kayak gitu. Terus hmm, udah sih kayaknya kalian belajar dummy variabel aja ya kemarin tuh. Terus apa lagi ya? Hmm, 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 hmm. Oke, udah sih sebenarnya kalian cuma belajar ini doang. Terus hmm, kalian tuh ada kemarin tugas juga ya, tugas yang ini. Mungkin kita coba bahas deh. Kita coba bahas. Ntar, tapi aku nggak hafal soalnya. Nah, kayak gini. Jadi kalian tuh disuruh cari nilai terbesar, terkecil, sama nilai tengah. Sebenarnya sih ini bukan nilai, ya bukan nilai tengah banget ya, tapi nggak apa-apa sih. Ini tuh sebenarnya nilai maksimum ditambah minimum bagi 2 kemarin tuh, karena dia bukan benar-benar nilai tengah. Karena kalau sebenarnya kalau kalian mau nyari nilai tengah itu harus di sorting dulu gitu, jadi diurutin dulu, kan ini nggak urut. Sedangkan ini kan belum diajarin sortingnya, jadi ini anggapnya nilai tengahnya kayak gitu. Terus sudah gitu, hmm, ini oke, mulai dari mana ya? Mulai misalkan kita punya tabel nmax gitu ya. Nmax-nya, oh sorry, di sini nmax-nya kita deklarasiin dulu deh. Nmax-nya 100 gitu. Nah, nmax-nya itu kita bakal kali sama non kayak biasa, bikin array-nya dulu gitu. Nah, gitu. Terus sudah gitu, kita tuh bakal punya buat nge-input data ya. Kayak tadi berarti di sini kan bikin i-nya dulu ya. I sama dengan 0 itu buat ngitung. Terus udah gitu kita bikin while. While-nya samain aja sama dari sini. Kayak gitu. Bikin while. Oke, terus di sini ada x. Oh iya, di sini tuh kalian harus nge-input dulu x-nya. X sama dengan integer input datanya gitu. Data. Terus di sini itu kita itu mau nge-input data. Ya udah, nge-input data mah sama sih caranya kayak gini juga. Jadi copy paste aja. Copy paste aja kayak gini. Terus oke, dia nge-input data di sini. Udah gitu pas udah input data itu kita mau nyari nilai nilai maksimum. Maksimum teh berarti kan kalau maksimum itu kita harus ngebandingin antar array. Berarti asumsinya misalkan kayak kita punya kumpulan array gitu. 10, 20, ini 30.
Nah, kita tuh kan bakal ngecek satu-satu, bakal ngecek dari sini, terus nanti udah dari sini bakal ngecek ke sini, terus sampai constraint-nya sampai angka terakhir ya, sampai inputan terakhir. Nah, berarti kita asumsinya pertama-tama itu ini maksimum. Yang ini tuh maksimum. Nanti kita cek yang ini sama ini lebih besar yang mana. Kalau misalkan yang ini lebih besar, berarti ambil yang ini buang. Tapi beda hal kalau misalkan di sini 20, 10, 30 gitu. Nah, nanti dia mulai dari sini terus bandingin sama yang ini. Yang 10 sama 20 lebih gede mana? Lebih gedean 20 berarti yang ini nggak dianggap. Dia pointernya pindah lagi ke sini gitu. Dibandingin sama ini, oh ternyata gede yang 30 ini dihapus kayak gitu. Jadi di sini itu kita harus punya satu variabel yang ngasumsiin bahwa nilai maksimum itu di array pertama kayak gitu. Yang minimum juga sama, kita asumsiinnya di array pertama kayak gitu. Hmm, 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 udah gitu. Oke, kita bandinginnya berarti pakai looping for i in range gitu. For i in range, kita bakal bandingin, kita bakal ngecek setiap elemen yang ada di array-nya gitu. Berarti kan sebanyak sebanyak n, atau di sini tuh n-nya itu sama dengan i gitu. Gitu. Kenapa nggak langsung pakai i? Sebenarnya kenapa nggak langsung pakai itu? Kalau i itu tuh nanti dia nilainya kalau i itu kan kalau keluar looping itu dia jadi none gitu. Karena kan i-nya ini cuma kepake di sini nih, di dalam while, di dalam perulangannya. Jadi kalau misalkan i-nya langsung kita masukin gitu, misalkan for 0 sampai i bertambah sebanyak 1, ini tuh bakal jadi none gitu. Misalkan ini ubah jadi j gitu ya. Itu bakal jadi none karena dia cuma berlaku di while-nya aja. Jadi harus masukin dulu ke variabel n kayak gitu. Terus ini berarti sebanyak n. Udah gitu kita cek dari t yang pertama, apakah dia lebih besar dari maksimum gitu. T pertama tuh sebenarnya T0, jadi T0 tuh bakal ngecek dirinya sendiri dulu gitu, nanti baru dia bakal ngeran sampai ke n gitu. Terus kalau misalkan ternyata kita dapetin angka yang lebih gede gitu, kayak misalkan di sini itu kita dapat 20 itu lebih besar, berarti kita masukin ke maksimum gitu. Jadi kan tadinya maksimum kita itu kan 10, ini max kita tuh 10. Nah, tapi pas kita ketemu di 20, max kita tuh rubah nilainya jadi 20 gitu. Jadi tadinya 10 ini 20, terus pas ketemu 30, max kita itu rubah jadi 30 kayak gitu. Jadi di sini berarti kita harus ubahnya tuh kayak pakai tanda sama dengan aja. Max-nya itu berubah jika si T-nya itu lebih besar dari max, maka max-nya akan berubah menjadi TI gitu. Terus kita cari yang minimumnya juga. Kalau minimum mah sama, ini cuma diganti tanda aja. Jika lebih kecil dari minimum, berarti minimum ini bakal berubah jadi yang array tadi itu. Terus di sini kenapa pakai if lagi? Kan kalau sebenarnya sebelumnya itu kan if, elif, elif gitu kan di sini elif. Kalau misalkan kita pakai eh, if, elif, nanti kan if ini sebenarnya terpenuhi nih kondisinya kan keren dan oke gitu. Elif ini nggak akan pernah dicek gitu, nggak akan pernah dicek. Jadi di sini harus if lagi supaya bisa cek semuanya. Kan kita pengen ngecek maksimum sama minimum kan, bukan mau ngecek jika maksimum jalan minimum nggak usah dicek, bukan gitu kan. Tapi kita mau ngecek maksimum sama minimum. Jadi if-nya dua-duanya harus ikutan dicek. Makanya di sini pakai if lagi gitu. Terus kita buat nyari misalkan kita mau nyari rata-rata gitu ya, misalkan soalnya
nambah rata-rata deh. Biasanya sih keluar di kuis atau apa, biasanya suka keluar nyari rata-rata gitu ya. Rata-rata itu kan berarti total, si total dari array kita kan. Kalau rata-rata itu kan misalkan kita punya 10, 20, 30 gitu ya. Rata-ratanya itu berarti 10 ditambah 20 tambah 30 dibagi jumlah array kita gitu. Jumlah array kita kan ada 3, berarti bagi 3 gitu kan ya. Nah, berarti di sini itu kita kalau mau nyari rata-rata gitu, rata-rata itu sama dengan total dibagi jumlah jumlah si array kita ada berapa. Jumlah array kita kan ada sebanyak n, berarti dibagi sebanyak n. Terus di sini itu totalnya kita harus deklarasiin dulu. Eh, Totalnya kita deklarasiin dulu, misalkan di sini total sama dengan 0 gitu. Terus kita tampung si totalnya di sini. Kita tampung total itu sama dengan total ditambah TI gitu. Ini sama aja kayak yang kalau tadi gitu, A sama dengan A ditambah 1 gitu. Ini sama aja bentuknya, cuma bedanya jadi bentuk array gitu kalau di sini. Jadi total sama dengan total ditambah array-nya gitu kan. Tadi totalnya di sini 0 kan. 0 berarti ditambah nanti isi array-nya gitu. Masukin ke variabel total kayak gitu. Udah gitu, udah sih harusnya totalnya cuma kayak gini aja. Satu lagi kita itu nyari nilai tengah ya. Nilai tengah itu kan langsung dari terbesar tambah terkecil bagi 2 ya. Bagi integer 2. Ya udah itu nanti aja, daripada kita bikin variabel di printnya aja berarti. Misalkan print rata-rata gitu ya. Print rata-rata, koma rata-rata. Terus kita coba print print max max ya di kita ya. Terus di sini misalkan kita print minimum min. Terus buat nilai median itu tinggal max ditambah minim bagi 2 gitu ya. Coba dulu deh, di run dulu. 20, 30, 40, 50, 60, 48, 6, 70, 80, 10, 9. Itu ya. Rata-ratanya dapat 46,4, maksimumnya 80, ini 10, ini ya mediannya 45. Sebenarnya itu nggak sama sih kalau misalkan kalian ngitung di kalkulator gitu ya. Itu sebenarnya bukan median, tapi nggak apa-apa sih. Kalau 20 misalkan 30, 40, 50, 60, 48, 56, 70, 80, 10 ya. Tuh mediannya itu sebenarnya 49 kalau kalian hitung di kalkulator. Tapi di sini tuh anggapannya tuh median itu maksimum tambah minimum dibagi 2. Jadi nggak apa-apa sih. Kalau kalian motret bakal beda. Jadi ngikutin yang sesuai si ibu aja. Udah gitu kita kan udah dapet nih rata-ratanya, dapet maksimumnya, dapet minimumnya, dapet mediannya, dapet. Sekarang kita cari kelompok data yang kurang dari 45 sama lebih besar dari 45. Berarti lebih besar dari ini ya, median. Oke, berarti kita itu harus punya lagi print di sini. Sorry, ini print kelompok data yang lebih kecil
Jangan pakai print gini deh, gak enakan. Print kelompok data yang lebih kecil daripada ini tuh sebenarnya lebih kecil daripada nilai median ya. Oh, berarti di sini tetap harus bikin variabel median sama dengan ini. Berarti tetap harus bikin di kalau enggak langsung aja sih, nggak usah bikin lagi lah, di sini aja. Kalau nggak salah bisa sih langsung kayak gini. Nah, kelompok data yang lebih kecil daripada nilai tengah gitu ya, titik 2. Terus terus dia ngeprintnya ke samping, berarti koma n gini ya, benar nggak ya, gini. Terus kita pakai pengulangan buat ngeprintnya, karena kan kita masukinnya juga pengulangan, berarti ngeprintnya pengulangan. Di sini i itu udah dipakai, jadi di sini aku pakai j aja biar nggak pusing. Terus 0, sebanyak n bertambah sebanyak 1. Terus kita bakal bandingin if tj itu lebih kecil daripada ini berarti kita bakal print tj koma n gitu ya, koma n. Terus bener gak ya if print, coba dulu deh, isi salah. If ini yang benar 20, 30, 40, 50, 60, 48, 56, 70, 80, 10 sama 999 ya. If kelompok data 20, 30, oh ini nggak ada spasinya. Oh, di sini berarti tambahin spasi. Kayak gitu. Ini udah benar ya, sebenarnya 20, 30, 40, 10. Nah, sedangkan kalau kita pengen print yang lebih besar, tinggal lakuin lagi aja sih ininya. Tapi kan harus di print dulu. Jadi kita print dulu, ini copy paste aja. Kelompok data yang lebih besar daripada nilai tengah. Terus ini misalkan aku pakai K aja biar enggak bentrok. Terus ininya sama tapi lebih besar tandanya gitu. Ininya ubah jadi K juga, ininya ubah jadi K juga, kayak gitu. Dah, terus ini masih print n kan. Kalau print n nanti dia nyambung ke pinggir, ini tambahin print gitu. Oke, coba kita jalanin lagi. 20, 30, 40, 50, 60, 48, 56, 70, 80, 10 sama 999 berarti. Ini kelompok data yang ini. Oh, ini masih ada yang n-nya nyambung. Ini tuh masih ada n nyambung ya. Berarti ini kan kelompok data lebih kecil daripada ini. Di sini berarti kurang print. Coba 20, 30, 40, 50, 60, 48, 56, 70, 80, 10 sama 999. Nah, udah jadi dapat rata-rata. Ini rata-rata sebenarnya nggak ada di soal, tapi aku coba bikin aja supaya
kebayang soalnya kadang-kadang di ujian keluar, jadi gak apa-apa ya. Terus udah gitu maksimumnya ini 80, ini 10, mediannya 45. Kelompok data yang kurang dari 45 ini. Oh, ini tuh justru nggak ke print ya harusnya. Kelompok data. Kelompok data yang lebih besar daripada ini print apa-apa lah ya, tapi di sini print tkn. Kelompok data yang lebih besar ini tuh harusnya nggak ada enternya ya, benar. Coba sekali lagi, 20, 30, 40, 50, 60, 48, 56, 70, 80, 10, sama 999 gitu. Dah. Jadi ini kelompok data yang lebih kecil di sini if-nya, terus udah gitu di sini maksimumnya kayak gitu. Hmm, udah sih kalau array kayak gitu sih kemarin. Terus apa lagi ya? Kemarin tuh lihat ada latihan praktikum gitu. Hmm, mm, mm. Oke, ini sih contoh-contoh soal buat yang pakai array. Bolehlah kita cobain aja. Jadi ini soal tahun-tahun lalu. Jadi di sini tuh kita punya satu program yang menerima inputan sebanyak n, terus dia bakal nampilin bilangan yang berada pada indeks genap. Indeks genap berarti ini kan indeks 0, genap, print. Ganjil, nggak di print, 1 kan. Ini indeks kedua, genap, print. 3 nggak di print, 4 print. Ini 5 nggak di print. Nah ini kalau pakai array sama aja sih caranya kayak gini. Dari ini aku print dulu aja. Ini aku copy ke sini. Terus ini masukin ke sini. Caranya sama aja. Jadi pertama yang bikin beda itu justru jangan print yang ini deh. Yang mirip. Yang mirip itu yang ini. Caranya sama aja, cuma di sini n-nya itu di input user, jadi bisa rubah-rubah. Kalau di sini 6, di sini 8. Kan kalau di sini udah fix ya 7. Nah, di sini tinggal ganti aja integer input n n. Nah, gitu. Udah cuma diganti itunya doang. Terus nanti dia bikin matriks yang sesuai inputan. Udah gitu kita input kayak biasa gitu ya. Kita input di sini eh tipe datanya angka kan di sini, angka integer. Berarti ini ganti jadi integer. Terus di sini nggak ada ini, tapi biar gampang pakai n aja kali ya, biar kelihatan. Terus sudah gitu, jangan n lagi, datanya deh. Gitu. Terus udah gitu, tinggal kita print, tapi printnya indeks yang genap gitu kan. Kita kayak misalkan kita punya punya kotak gitu, terus angkanya 0, angkanya 10, 20, 30, 40 gitu. Nggak peduli value-nya mau berapapun, yang kita print itu justru indeksnya. Ini kan indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga. Berarti yang mau kita print itu indeks genap, indeks yang ke 0 sampai sama indeks kedua gitu ya. Cara tahu indeks genap gimana? Sama kayak kita cari bilangan ganjil genap gitu. Kalau misalkan bilangannya di ini di persen itu sisa baginya gitu, sisa baginya misalkan sesuatu yang sisa baginya itu kalau dibagi dua itu sama dengan 0, berarti dia genap kan, karena kan kalau 0 sama 2 itu kan kalau dibagi dua habis kan, habis dibagi dua gitu kan. Kalau di sini ada 4 juga habis dibagi dua, sedangkan kalau 3 dibagi dua itu kan sisanya satu gitu kan. Terus kalau kayak 5 dibagi dua itu kan sisanya ada satu lagi gitu kan. Jadi ini ganjil gitu. Kalau genap itu sama dengan 0. Nah, berarti konsep itu yang diterapin ke kodenya itu berarti sorry di sini itu kan buat ngeprint.
Berarti di sini tuh kita pakein if. Eh, if if indeks itu kan di sini i ya kelihatan ya. Ini tuh indeksnya nih. Yang i itu indeksnya. Nah, kalau i itu di modulus 2 sama dengan 0, maka dia print gitu. Kalau enggak, ya udah nggak di print. Cobain di run. 15 23 sorry ini n-nya cuma 6 kita. 6 15 23 78 91 102 56 kayak gitu. Udah dia ngeprint ininya aja. Terus oh kalau misalkan mau ke pinggir tambahin aja sih n gitu. Misalkan kita coba yang ini 8 ya. 108 98 56 87 19 115 789 sama 243 gitu ya. Nah, dia cuma ngeprint ini kan indeks-indeks genap kayak gitu sih. Sebentar, aku ambil charger dulu. Oke. Hmm, udah sih kalau yang input mah kayak gini aja sih. Bagi di arraynya tuh cuman di if-nya aja dimaininnya kayak gitu. Terus kalau ini tuh dulu tuh program buat apa ya, sebentar lupa. Buatlah sebuah program yang jadi misalkan kita punya jumlah datanya 4, terus dia bakal nyimpen data-data itu ke array kita. Jadi eh, oke, gini. Jadi misalkan kita punya satu, aduh, ntar jijik banget warnanya. Oke. Jadi misalkan kita punya satu array gitu. Array kita itu dia bakal nyimpen buat nama-namanya gitu ya, nama-namanya sama nama hewannya ya di sini. Jadi ini bukan array dua dimensi, masih array satu dimensi, tapi arraynya ada dua biji gitu. Jadi ini misalkan array buat nama gitu, nama gitu ya. Aduh, udah nama pokoknya. Terus ini yang ini buat hewan gitu. Beda kalau array dua dimensi itu nanti jatuhnya jadi matriks kalau array dua dimensi itu. Ini beda lagi sih, tapi nanti deh kayaknya pertemuan selanjutnya. Terus udah gitu, namanya ini nanti kita masukin ke sini gitu. Misalkan di sini namanya ada Sandra gitu, ada Bima gitu. Terus di sini ada Cleo gitu. Ini ada Rendra gitu. Terus kalau di sini hewan peliharaannya misalkan si Sandra sukanya kucing, di sini sukanya anjing, terus di sini juga anjing. Yang ini hamster gitu. Kayak gitu sih bayangan arraynya. Terus kita mau cari hmm, kita misalkan mau cari di sini tuh oke, cari aduh nggak apa-apa warna biru lah ya. Eh, di sini tuh kita misalkan mau cari hamster itu kesayangannya siapa gitu saya kesayangannya Rendra bener gak sih soalnya kayak gitu iya hamster itu kesayangannya sorry kebalik si Rendra itu hewan kesayangannya apa kayak gitu berarti hmm, kalau kayak gini bentar oh kalau kayak gini berarti perlu yang namanya boolean tipe data boolean jadi tipe data boolean itu kan yang kita tahu tuh cuman ada nih dua nilai ya boolean tuh true sama false gitu. Nah kalau dia true
maka dia bakal print. Kalau misalkan nggak true, nanti dia bakal nggak akan ngeprint gitu, nggak akan ngeprint apa-apa. Jadi biar langsung kebayang, kita coba coding deh ya. Jadi pertama-tama kita reserve dulu n-nya kayak biasa, ini cuman ganti nama aja biar lebih variatif gitu biasanya sih. Tapi ini sama-sama aja. Terus udah gitu, yang beda di sini berarti array-nya ada 2 biji. Ya ini kan kita cuma punya array A ya. Ini hapus dulu deh, pusing banget liatnya. Nah, biar lebih representatif gitu kita nggak pusing, ini kita namain array buat yang nama itu maksudnya ini nama orangnya si Sandra, Bima, Cleo, sama Rendra. Terus udah gitu kita punya satu buah array lagi yang buat hewan gitu. Ininya ntar copy paste aja soalnya males ngetik lagi. Udah gitu ini udah punya array nih ya, udah sampai sini udah oke lah ya, kita udah punya 2 array. Terus kita lakuin pengulangan buat input kayak tadi, kayak biasa lakuin pengulangan buat input gitu ya. For i in range 0 sebanyak n bertambah sebanyak 1 gitu. Nah, udah gitu. Di sini kan kalau biasa kita cuma inputnya 1 ya, 1 array. Sama aja sih, nggak ada bedanya. Sekarang cuma jadi 2 gitu. Nama sama dengan str kan string ya, tipe datanya input nama gitu ya. Nah, udah gitu yang dibedain ini aja, tambahin aja 1 lagi yang buat hewan gitu. Terus kita coba print dulu gitu. Jumlah data misalkan 2, Shirley misalkan suka kucing ya. Oh sorry, ini biasa kopas jadi suka lupa. Ini hewan kesayangan tuh ya. Pantes kok nama semua. Nah, ini misalkan kita pesen 2, terus namanya Shirley, suka kucing. Aduh, kucing lagi yang udah nggak apa-apa. Terus udah gitu, share, ya ini namanya Li gitu ya. Sukanya kucing gitu ya. Oke, udah bener. Nah, biasanya sih kalau saran aku kalau kalian bikin UTS UAS, coba printnya sedikit-sedikit. Jadi jangan langsung semua kalau udah jadi kode panjang gini kan udah pusing nih. Kalau ada error, printnya baru nggak apa-apa kalau semuanya udah lancar, tapi kalau belum lancar printnya sedikit-sedikit aja soalnya suka kalau udah panjang tuh suka jadi pusing nanti kalau ada yang error-errornya kayak gitu. Terus kita punya variabel variabel boolean gitu ya, boolean gitu. Tar, jangan boolean nanti pusing. Variabel ketemu deh gitu ya, ketemu gitu misalkan. Pertama-tama kita kan belum ketemu nih, kita tuh belum ketemu, hmm, belum maksudnya belum ketemu gitu mau siapa yang dicari gitu, mau nama siapa yang dicari, jadi kita deklarasinya false kayak gitu. Terus kita punya satu variabel buat cari gitu ya, kita mau cari siapa, di sini copy aja, cari cari siapa gitu ya, misalkan namanya gitu aja lah ya biar gampang. Terus udah gitu kita kalau mau nyari itu kodenya kan berarti bukan ya, ntar aku belum kebayang. Berarti kan kita tuh bakal punya satu pengulangan yang bakal ngecek satu-satu gitu ya, ngecek satu-satu. Jadi di sini kan ada variabel cari nih. Cari ini kan pasti isinya nama-nama orang kan, nama si Sandra, Bima, Cleo, atau Rendra gitu ya. Berarti misalkan kayak gini, terus yang kita mau cari misalkan Cleo gitu ya, Cleo. Berarti kalau kita mau cari Cleo, kita bakal mulai komputer kan, maksudnya kalau kita kan langsung bisa tahu gitu Cleo itu kan anjing, tapi kan komputer itu bakal ngejalanin programnya itu kan dari awal tetap, biarpun kita tahu sebenarnya Cleo itu sukanya anjing gitu, tapi komputer kan nggak bisa tahu langsung gitu, komputer kan beda, dia harus baca dari array pertama. Nah, nanti dari array pertama itu kita lakuin pengulangan. Itu sih sebenarnya fungsi pengulangan. Kenapa harus pakai pengulangan? Karena komputer itu nggak bisa langsung, nggak bisa apa sih istilahnya,
ngaclok gitu, pindah-pindah langsung tiba-tiba ke sini gitu, nggak bisa, harus dari array pertama gitu. Nah, array pertama itu eh kita kan dapat namanya nih, namanya Cleo. Kalau misalkan kita inputnya Cleo yang mau dicari, kita bakal bandinginnya sama, kita kan punya dua array, array nama sama hewan. Kita bakal bandinginnya tuh sama array nama gitu kan. Nggak mungkin kita bandingin sama array hewan gitu. Karena kan array hewan itu isinya cuma kucing, anjing, sama hamster. Gak ada yang nama orang. Berarti kita bandinginnya sama yang array nama gitu. Nah, terus udah gitu, kita cari misalkan Cleo sama dengan Sandra enggak? Oh enggak, berarti belum, dia masih ngeluping nih. Sama enggak sama Bima? Oh enggak, masih ngeluping lagi. Ini sama Cleo, oh ini sama. Nah, berarti tadi variabel boolean kita pas ketemu itu ya udah, tadinya false, ini kita ubah kalau udah ketemu jadi true. Karena kan udah ketemu si Cleo. Nah, nanti dari sini tuh kita bakal, kalau udah true itu kita bakal simpen indeksnya. Jadi di sini kan ada indeks 0, indeks 1, indeks 2. Nah, yang perlu itu indeks 2 ini kita keep gitu, apa keep disimpan gitu. Indeksnya misalkan kita punya variabel apa ya, xxx gitu ya. Xxx nggak apa-apa ya. Xxx sama dengan 2 gitu. Nah, nanti si variabel ini kita simpan buat apa? Kan kita pas lagi nge-inputnya itu sama ya. Eh, apa sih ngomong sama, maksudnya sama tuh kan nge-input ini 0 0 1 2 3 gitu ya. Indeksnya sama gitu. Jadi ya Sandra sama kucingnya indeksnya 0, Bima sama anjingnya indeksnya 1, Cleo sama anjing indeksnya 2, Rendra sama hamster indeksnya 3 gitu. Jadi kita simpan indeksnya aja cukup. Nanti indeks ini kita pasangin ke sini, ke hewan. Di sini indeksnya gitu. XXX tadi alias 2. Nanti H2, kita tahu H2 itu anjing. Oh, berarti Cleo itu hewan favoritnya anjing. Kayak gitu. Kayak gitu, jadi tinggal ke codingin aja. Hmm, ya kita punya pengulangan in range gitu. Terus 0 sampai N bertambah sebanyak 1. Terus kita cari if, kan tadi yang dibandingin itu tabel nama kan, bukan tabel hewan kan, nama orangnya gitu ya. Nama di sini pakai indeksnya J sama dengan di sini kita masukinnya cari kan, masukin ke variabel cari kan, berarti sama dengan yang dicari gitu, sama dengan yang dicari, berarti ketemunya itu rubah jadi true. Oh, sebelum ketemu rubah kita simpen dulu indeksnya biar nggak hilang. Indeks simpan, gini aja deh, simpan indeks gitu ya, sama dengan C gitu. Terus keluar looping kalau misalkan ketemunya itu sudah bernilai true, maka kita bakal print si hewan, tabel hewan, indeks yang dicari itu yang disimpan. Tadi indeks yang disimpan tuh namanya apa? Simpan indeks ya. Gitu. Kalau nggak ketemu gimana? Kalau nggak ketemu kita print aja tidak ada di, tidak ada. Oh, kalau nggak di sini ada nggak sih dia kalau nggak ketemu? Oh, di sini ada nih. Printf tidak ada siswa bernama 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 cari, kan tadi disimpan di variabel cari ya, bernama cari di dalam data gitu. Terus jumlah data kita coba masukin ya, jumlah data 4, namanya Sandra kucing, Bima anjing, Cleo anjing, Rendra hamster. Kita cari Rendra itu, kita cari Rendra, hewan kesayangannya hamster gitu.
Di sini kalau misalkan printnya mau bener-bener bentuk gini, tinggal dimainin di printnya aja. Ini pakai F aja biar gampang. Terus ini kan variabel, kita kasih kurung kurawal, jangan lupa gitu. Terus udah gitu, hewan kesayangan, kesayangan siapa? Kesayangan yang dicari kan? Kesayangan dicari adalah hewan simpan indeks gitu. Terus kita masukin datanya 4, Sandra, aduh typo, ya udah nggak apa-apa. Kucing, Bima, anjing, Cleo, anjing, Rendra, hamster, Rendra. Gitu. Hewan kesayangan Rendra adalah hamster kayak gitu. Mhm. Terus, oke. Kalau yang nggak dicari dalam data gimana nih? Udah ada else-nya nih, kita cobain aja. Misalkan jumlah datanya ada 3, namanya Aryo, anjing, pala, ayam, bal, kucing. Nara. Nara nggak ada di dalam data, kayak gitu. Udah deh. Hmm, ini masih ada satu lagi ya Union, tapi kemarin tuh ada yang request tentang nested loop. Eh, bakal keburu nggak ya? Coba lihat dulu soal yang nested loop deh. Ini latihan kemarin ya. Aku tuh kalau nggak salah nyimpen soal UTS kalian. Oh, sorry. Statistika Das Pro ya. Hasil anak-anak UTS Das Pro. Oh, ini bukan punya kalian. Sebentar ya. Ini punya Tristan, bentar. Soal tes Pro. Kita coba open. Oh, ini mah cuma fungsi aja ya. Kemarin tuh ini bentar. Nested loop itu disimpan di sorry, kayaknya nggak disimpan di sini deh. Ini dashboard 1 2. Kalian itu soalnya apa sih yang kemarin di ini tuh? Sebentar ya. Aku nggak nyimpen soalnya. Bukan. Ini ya. Ini ya, kalian tuh bikin kayak gini ya. Oke. Coba bentar pakai udah. Coba pakai yang kayak gini ya. Terus kalian itu kalau punya kayak gini, bentar, ini tuh add-nya ada berapa sih? Kok malah add ini sih, add 2 3 sorry 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 4 5 gitu ya, tuh 2 3 4 tuh 2 3 4 5 5 gitu ya. Sip. Ininya 4 juga ke pinggirnya, 1 2 3. Oh sorry, kurang satu kolom. Insert kolom left 3 di 1 2 3. Oh enggak deh, udah pas ya, cuma lebar aja 3 2. Oke.
ini kurang satu lagi 3, ini lebih 1 berarti itu 23, ini ke sini, terus ini 1 pojokan 1 ini 3 3 ini 3 3 gitu ya. Oke, ini ke sini aja deh, ini juga dikecilin lagi. Ini ke tengahin gitu ya. Terus biasanya aku insert kolom left 1, udah gitu kayak gini aja sih biar enakan. Biasanya kalau bentukannya nested loop itu, sebenarnya nested loop tuh kalian tuh pasti bakal keluar lagi sih nanti pas di UAF, tapi pakai matrix. Nah, makanya dari awal aku biasanya kalau matrix lagi, kalau nested loop itu aku selalu anggapnya dia kayak matrix. Jadi ini aku anggapnya kenapa for-nya dari 0 kayak gini sih, karena aku selalu anggap matrix 4 gitu ya. Terus di sini 0 1 2 3 4 gitu. Terus ya udah di sini berarti 0,0, ini 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 gitu ya. Terus di sini 0,1, 0,2, 0,3, sorry, lupa. Ini 1,1, ya 1,1, 2,1, 3,1, 4,1. Bentar ya. Terus 0,2 ya. 0,2, 0,2, 1,2, 2,2, 3,2, 4,2. Jadi baris kolom gitu, 4,2 gitu ya. Terus ini 0,3, 1,3, 2,3, 3,3, 4,3 gitu. Nah, di sini 0,4, sorry kurang atas, 0,4, 1,4, 2,4, 3,4, 4,4 kayak gitu. Biar lebih kebayang nanti ada polanya biasanya kalau dibikin kayak gini teh. Nah, ini gini. Terus ini aku kotakin biar lebih estetik. Terus di sini kita lihat yang add ini tadi di frame-nya gitu kan ya. Berarti ini, ini sama ini pasti warnanya sama hijau gitu ya. Biar kayak lighty. Terus ini satu 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 di pojok kita kasih warna oranye. Ini sisanya itu di pinggirnya kita kasih warna eh, ini biar beda. Terus yang putih itu kosong kayak gitu. Ini teh ketika kita input, ini ketika input 5 ya, A sama dengan 5. Oke, ini ketika kita input A nya sama dengan 5 gitu. Terus kayak biasa kalau ke bawah itu I, ingetin aja kalau ke bawah itu I, mana ada tanda V. Nah, I itu ke bawah, kalau J itu ke samping gitu. Atau di sini deh, biar kelihatan. Insert satu kolom, ini tuh I, kalau yang ke samping itu J itu kolom gitu. Udah dari sini sebenarnya udah kelihatan sih nanti polanya gitu. Gimana ya? Bentar. Gini, polanya itu kayak sebentar, paling enak sih sebenarnya kalau bikin pola ini bikin dari kotak dulu biasanya aku. Kayak gini gitu ya. Nggak apa-apa kalau teman-teman udah kebayang langsung sih boleh langsung, tapi aku biasanya rada emang nggak terlalu kebayang. Jadi suka bikin kotak dulu gitu. A sama dengan 5 gitu ya. For I in range 0, 0, A, 1 gitu ya. For J in range 0, A, 1 gitu. Terus kita print dulu aja kotaknya, add semua lah ya,
biar gampang. N sama dengan ini kan. Ini mah kayak biasa lah ya, bikin kotak kayaknya udah lancar deh teman-teman. Gitu ya. Terus ini kayak gitu. Oh, yang David itu dia mulainya dari berapa sih? Powernya dari satu, nggak apa-apa sih, dari satu aja sama aja. Kayak gitu dia mulai dari nol terus bikin kotak. Udah gitu kita coba mau bikin mana coba yang paling gampang. Sorry, kenapa di close? Aduh, ini pinggirnya aja ya biar nggak bolak balik. Nah, kita coba lihat yang paling gampang itu kelihatannya bikin satu ya, satu di pojokan. Emang enggak sih? Tiga juga gampang sih, tapi dia jadi ada di tengah-tengah, rada ribet. Kalau ini di pojok. Pojok itu, kalau dilihat itu ketika i-nya berapa? I-nya ketika i-nya satu atau tiga ya? I-nya kan, ini i-nya kan, ternyata bacanya i, j gitu ya. Jadi i-nya kalau di sini i-nya satu, j-nya satu, di sini i-nya dua, j-nya satu gitu ya. Nah, di sini kelihatan polanya nih. Dia tuh ngeprint kalau nggak i-nya satu atau tiga gitu. I-nya satu atau tiga gitu. Nah, berarti di sini ini kita jadiin else aja. Ini jadiin else. Terus ini tab ke dalam. Terus ini ifin gitu. If-nya apa pas dulu aja lah. Eh, enggak lah langsung print satu aja kali ya. Kan di sini kita udah tahu. Printnya kita udah tahu. Justru dalamnya yang kita nggak tahu ya. Print satu gitu. Nah, udah gitu kita di sini if-nya apa? If-nya itu ketika i-nya sama dengan satu atau i-nya sama dengan tiga. Tapi harus diingat, i-nya itu nggak selalu tiga. Kalau misalkan bayangin kotaknya ini lebih gede dari 5 gitu ya. Kotaknya lebih gede dari 5 itu otomatis, aduh ini kok hilang. Nah, otomatis si ini tuh nggak selalu tiga dong. Nanti dia kalau lebih gede bisa di 4, ya kan? Bisa di 5, bisa di 6. Tapi kalau yang satu itu pasti. Karena kalau misalkan matriks itu ngelebar ya, matriks itu ngelebar, kalau dilihat tuh ini i-nya selalu satu gitu. Yang pertamanya selalu di satu, tapi bawahnya bisa bisa rubah gitu kan. Kalau kayak teman-teman kan kalau misalkan bikin kotak gitu ya, kalau misalnya kan rubah gini kan ya ininya aja gitu yang rubah tuh bawahnya aja sama lebar kesininya kan, yang bagian atasnya sama bagian kirinya ini masih tetap gitu. Jadi i-nya satu tuh pasti selalu sama, tapi kalau ininya nggak selalu tiga, bisa 4, bisa 5, bisa 6, tergantung ukuran a-nya berapa. Berarti di sini kita pemisalannya i sama dengan satu. Ketika i-nya sama dengan satu kita print satu, atau karena dia ngikutin si a-nya berarti kita a-in. A i sama dengan, sorry, di sini i sama dengan a dikurang, kalau di sini 3 kita punya 5 berarti kita ketahuan sih ini apa loncatannya tuh 2 gitu. Benar nggak sih? Kalau kita punya 5 berarti di sini 3. Dan logikanya kalau di sini kita punya a-nya sama dengan 6, berarti di sininya nanti jadi keempat. Si yang angka 1 ini tuh pindah gitu jadi ke 4,1 berarti 4,1. Kalau A-nya 7 jadi 5,1 berarti eh kelihatan bedanya kan? Bedanya cuma 2 gitu. Jadi berarti A kurang 2. A kurang 2 gitu. Dan apa? Dan ketika kalau I-nya sama dengan satu aja, nanti di sini enggak, nanti nggak akan kebayang. Cobain dulu aja nih kayak gini. Kalau i-nya sama dengan satu ya sebenarnya di sini tuh satu 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 satu, bukan di pojokan doang gitu. Ini kan satu, ini juga satu, ini satu. Coba aja print tuh, jadi ke pinggir gitu kan? Karena ini i-nya semua satu nih, depannya i satu 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 gitu. Yang di bawah mah emang bukan ya. Di bawah mah dia ngikutin dari ini a kurang dua, tiga, tiga 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 gitu ya. Di sini ya kan tiga 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 tiga, jadi dia ngeprint ke pinggir. Berarti harus ikutin sama j-nya. J-nya di sini juga kelihatan, j-nya ketika satu atau j-nya ketika tiga. Berarti di sini tinggal tambahin n. N
kan kita harus I-nya antara 1 atau 3 dan J-nya sama dengan 1 atau J-nya sama dengan A-2 gitu. 3 itu kan A-2 kan. Tuh, coba print aja. Dia ada di pojok kan. Ya udah hampir mirip lah. Cobain, berarti kita harus cari yang 3 sekarang. Oke, cari yang 3. Nah, kalau cari yang 3 itu kita ini copy aja. Terus 3 itu berarti di sini kita pakai elif gitu ya. Nah, di sini kita bakal print buat yang 3. Sorry. Bakal print yang buat 3. 3 itu, nah di sini 3. Terus 3 itu kita lihat polanya di sini tuh ketika 2 2 1 1. 2 2 1 1 I-nya ya. 2 2 1 3. Ini di sini macam-macam banget ya, I 1 2 3. Kalau misalkan di sini I 1 2 3, ini ya tetap 2, ini 3-nya rubah jadi keempat ya. Oh, 4-nya nanti nggak fleksibel. Oh, berarti gini. Kalau misalkan ini kan banyak banget ya I-nya 1 2 3, terus kolom ini A-nya sama dengan 5. Kalau misalkan A sama dengan 6 berarti ada 1, I-nya tuh 1 2 3, enggak 1 2 4. Enggak fleksibel ya. Tapi yang kita tahu itu ketika I-nya tidak sama dengan ini 0. 0 itu kan dibingkai kan, benar nggak sih? Nggak sama dengan 0 atau nggak sama dengan 4. 4 itu bingkai kan? Ya udah aja di sini berarti elifnya pakai tidak sama dengan aja. I tidak sama dengan 0 dan I-nya tidak sama dengan, kalau kita tahu di sini tidak sama dengan 4. 4 itu kan berarti A-1 kan? A-nya 5, 5 kurang 1 4 kan? Berarti A dikurang 1 gitu. Ini baru I-nya doang, berarti nanti harus ada J-nya. Nah, kayak gini. Ini tapi masih banyak yang bocor kan. Biasanya aku istilahnya bocor gitu karena masih ada yang tidak diinginkan gitu. Berarti di sini harus ada N untuk J-nya. Nah, J-nya ketika berapa? Ketika 2 1 3. Oh, berarti ini sama lagi J-nya. J-nya itu sama lagi. J-nya itu berarti ketika tidak sama dengan 0 dan J-nya tidak sama dengan A-1 gitu kan. Ya kan? Ngikutin lagi kayak yang I-nya tadi. Lihat. 1, ini ada bocor nih di tengah. 3 itu harusnya kosong kan yang di tengah ini ya. Ya udah, berarti masih ada kurang 1 N lagi kalau kayak gini. Kita tambahin N. N. N-nya ketika apa? Kita nggak mau print. Tengah-tengah itu pasti selalu ketika I-nya sama dengan J. I-nya ini kan I-nya 2, J-nya 2. Berarti tengah-tengah itu selalu selalu gitu gitu. I-nya sama dengan J gitu. Jadi di sininya ketika I-nya tidak sama dengan J gitu. Tidak sama dengan J gitu. Nah, ini jadi add. Sedangkan di sini spasi. Nggak apa-apa sih. Ini yang tepin dulu jadi add. Nanti bisa dikosongin terakhir. Karena kalau spasi ini nggak, kalau yang bolongnya cuma 1 ini lebih simpel. Jadi ini biarin dulu aja. Nggak apa-apa. Mantepin dulu. Terus udah gitu. Hmm, 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 hmm. Kita cobain dulu deh ketika dia misalkan 6 bocor gak. Ketika 6 dia masih bocor, kalau 7 ya pasti kayaknya masih bocor deh. Soalnya ini masih belum semua pemisalannya. Oke, biarin dulu. Ini kan masih bocor-bocor gini, masih ada yang salah. Berarti eh, di sini itu kita nggak bisa add-nya itu nggak bisa di else. Kenapa nggak bisa di else? Karena kalau dilihat-lihat di sini tuh bocornya jadi banyakan 3 gitu, banyakan 3 gitu. Jadi hmm, kayaknya lebih baik 3-nya itu kita pindahin ke else. 3-nya itu justru yang kita pindahin ke else. Nah, sedangkan 1 mah nggak kita utak-atik. Terus untuk add-nya yang kita rubah, berarti harusnya add-nya kita ubah. Hmm, hmm,
Kalau add berarti kita bentar. Oh, kalau add itu dia polanya gini. Kalau add itu dia polanya itu selalu di pinggiran kan ya, selalu jadi frame. Nah, kalau frame itu berarti ketika i-nya itu eh, i-nya itu selalu nol, nol atau enggak ini 4 4 4 4 atau J-nya sama dengan nol di sini, J-nya sama dengan nol atau di sininya 4 4 4 ya. Iya benar. Ini nol ke sini nol, di sini 4. Ya kan? Ini nol, I-nya selalu nol nih. Kalau I-nya nol tuh kan selalu di sini atau I-nya 4 selalu di sini. Sorry, ini atau J-nya nol selalu di sini atau J-nya sama dengan 4. Oke, berarti di sini buat pemisalan add sebenarnya jauh lebih gampang daripada yang tadi 3. Berarti I-nya sama dengan nol atau I-nya sama dengan A-1, ya kan? A-1 kan 5 kurang 1 kan 4 ya. Atau J-nya sama dengan nol atau J-nya sama dengan A-1 gitu. Cobain lagi. Gitu. Nah, ini juga jadi kan sama, tapi di sini itu masih ada bocor yang tengah-tengahnya. Coba kalau misalkan jadi 6, dia bocor gak? Enggak ya sekarang. Enggak bocor ya. Kalau tadi kan berantakan banget ad-nya banyak yang bocor di tengah-tengah gini kan. Kalau sekarang ad-nya selalu di pinggir. Tadi kan ad-nya bocor. Oke, kalau gini berarti hmm, oke sih sebenarnya ini udah aman. Berarti yang masih salah itu yang tengah-tengah ya. Yang tengah-tengah salah harusnya kosong tengah-tengah itu. Berarti kita harus punya satu if lagi di sini. Kita harus punya if lagi. Yang else-nya biarin 3 karena tadi udah nggak ada bocor kan. Ini kita buat print itu yang kosongnya itu tadi, yang ruang hampanya. Ketika apa dia kosong? Ketika ini tuh di sini sebenarnya nggak selalu 2,2 sih. Kalau misalkan kotaknya lebih gede kan berarti ruang kosongnya lebih banyak ya. Bisa jadi kayak 4 biji gitu. Berarti bentar. Kalau kayak gini itu hmm, kayaknya lebih kebayang kalau digambar sih. Wah, gini. Ini add-nya kan baru 0, 1, 2, 3. Kita tambahin satu lagi deh. 5 gitu ya. Di sini add, di sini add, di sini ini pindahin. Mau bentar ini kita hapus. Terus di sini satu, di sini satu, di sini 3. Ini sorry ini hapus ya berarti. Ini 3 ya, ini 3. Gimana? Tapi di sini harus ada insert lagi satu ini. Ini cut, pindahin ke sini. Ini tuh sebenarnya kosong, ini add, ini 3, ini 3, ini add. Ininya berarti 5 ya. Ini jadiin ke tengah. Terus ininya kita jadiin kotak. Nah, kalau kayak gini lebih kelihatan sih polanya. Jadi yang kosong itu selalu ketika 2,2, 3,2, 3,3 sama ini 2,3 ya. Ya, 2,3. Itu selalu kosong. Selalu kosong. Kalau yang tadi itu cuma 2,2 ya. Hmm, berarti bentar. Kalau kayak gini berarti elif di sininya itu hmm, kalau misalkan ini 2 3 berarti kalau misalkan lebih nanti jadi ada 2 3 4. Ininya juga 2 3 4. Oh, ini kelihatan nih polanya. Kalau ini kan 2,2, di sini 2,3 sama 3,2. Berarti kalau nanti A-nya bertambah satu lagi, ruang kosongnya itu bakal jadi kayak gini. Ini kan tadinya cuma gini doang nih. Ruang kosongnya tuh bakal nambah lagi di sini jadi 2,4, di sini 3,4. Terus di sini nanti bakal jadi kosong 3,2 dong. Di sini
eh, eh, enggak, sorry, 4,2, 4,3, 4,3, di sini 4,4. Ini bakal jadi ruang kosong lagi. Ntar ini aku jadiin biru. Nah, gitu. Dia bakal jadi ruang kosong. Nah, di sini tuh sebenarnya kelihatan si I-nya itu selalu nggak mungkin satu, dia pasti selalu lebih besar dari dua, lebih besar sama dengan dua. Karena satu kan udah jadi angka satu di sini kan di pojokan kan. Berarti selalu lebih besar daripada dua. Dua, tiga, empat gitu. Nah, di sini berarti tinggal kita bikin aja if I lebih besar sama dengan dua, terus udah gitu. Tapi nggak selalu lebih besar dari dua, karena kalau misalkan lebih besar dari dua doang, besar dari dua doang I-nya, berarti nanti I lebih besar dari dua tuh nanti di sini juga bakal ke print nih, ke print gitu. Sedangkan di sini tuh nggak selalu, dia tuh selalu lebih besar dari dua tapi lebih kecil daripada kalau di sini kan berarti A-nya 6 ya. A-nya sama dengan 6. Dia pengen 4 berarti I-nya itu selalu lebih kecil daripada A-2. Ya kan 6 kurang 2 kan 4 kan gitu. Itu baru buat I-nya aja. Sekarang harus sama J kan supaya nggak bocor. Nah, J-nya gimana? J-nya juga sama kalau bentukan gini kan. Berarti J-nya itu selalu lebih besar dari 2 juga kan. Lihat di sini J-nya 2, 3. Di sini J-nya 2, 3, 4. Berarti sama J-nya lebih besar sama dengan 2 dan batasnya sama sih, dia sampai 4 juga. Berarti udah samain aja J-nya lebih kecil daripada A min 2. Kayak gitu. Udah. A-nya coba kalau jadi 8 bocor gak? Enggak bocor. Udah, kayak gitu aja sih. Jadi hmm, kayak gitu sih. Kalau kalau nested loop mah nanti ini kepake lagi sih di UAS. Kalian harus bikin nested loop lagi setelah aku. Cuma bentukannya nanti jadi matriks. Jadi nanti kayak pakai pengulangan. Terus nanti ada kayak matriks. Matriksnya nanti ada I, ada J gitu. Nanti kalian harus input. Tapi prinsipnya sama kayak nested loop kayak gini. Jadi saran aku sih dibikin di Excel aja kayak gini. Terus nanti kalian lihat polanya. Kalau dibikin di Excel sih biasanya kebayang sih polanya. Kayak waktu tahun lalu juga soal UTS-nya kayak gitu dah. Soal UTS-nya teh polanya. Nah, ini kalau tahun lalu sih soal UTS teorinya itu polanya kayak gini, kayak jam pasir. Terus ini juga kayak jam pasir. Ini nanti kelihatan kalau kalian bikin di Excel ada polanya sih. Kayak pas UTS Das Pro gitu-gitu juga bentukannya pola sih, pola-pola. Nah, pola-pola kayak gini. Kayak gitu sih. Udah gitu aja sih kayaknya kalau buat soal-soal TS, nested loop sama array. Gitu sih kira-kira. Oke deh, mudah-mudahan aman ya. Kalau misalkan ada yang bingung boleh ditanyain aja, tapi kalau enggak juga ya udah sih nggak apa-apa. Mau PC juga boleh, tapi kalau PC itu emang kadang-kadang aku ada nugas lain, jadi kadang-kadang emang suka slow respon sih. Tapi nggak apa-apa, tanya mah tanya aja. Kalau misalkan udah nggak ada yang mau ditanyain lagi, boleh deh end aja. Oh ya, aku screenshot dulu ya buat bukti kehadiran ke Ibu Mewati. Kemarin minta soalnya. Kayak gitu. Udah deh.